Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi hardware. A. Pengertian hardware. Pengertian dari hardware atau dalam bahasa Indonesianya disebut juga dengan nama perangkat keras, adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Istilah hardware sering kita kenal pada perangkat komputer, karena komputer tersusun atas perangkat hardware dan software. Sebenarnya hardware dapat dikatakan juga sebagai perangkat keras yang ada pada sebuah komputer. B. Cara kerja hardware. Yang pertama, instruksi dasar input. Instruksi dasar input adalah instruksi yang dapat memberikan informasi kepada perangkat lunak lainnya, yaitu sistem operasi dengan perantara driver. Yang kedua, instruksi dasar proses. Instruksi dasar proses adalah instruksi yang berperan sebagai penengah proses input atau output yang dilakukan suatu hardware atau tidak keduanya. Yang ketiga, instruksi dasar output. Instruksi dasar output adalah instruksi yang dipanggil oleh perangkat lunak lainnya, yaitu sistem operasi dengan perantara driver. C. Fungsi hardware atau perangkat keras secara umum. A. Unit masukan atau input device. Berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Input device atau unit masukan yang umumnya digunakan personal komputer atau PC adalah keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse adalah unit yang menghubungkan user atau pengguna dengan komputer. Unit masukan atau peralatan input ini terdiri dari beberapa macam peranti, yaitu yang pertama keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Yang kedua, mouse. Mouse adalah salah satu unit masukan atau input device. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Yang ketiga, touchpad. Unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Yang keempat ada light pen. Light pen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Yang kelima, barcode. Barcode termasuk dalam unit masukan atau input device. Fungsi alat ini adalah untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Yang keenam, mikrofon dan headphone. Unit masukan ini berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer atau untuk mendengarkan suara. B. Proses device atau unit pemrosesan. Unit pemrosesan yang berada dalam komputer adalah Central Processing Unit atau CPU. Tiga unsur penting dalam CPU yaitu Primary Storage, Arithmetic Logic Unit, dan Control Unit. Yang pertama, Primary Storage adalah ukuran besarnya prosesor atau biasa disebut dengan main memory. Yang kedua, Arithmetic Logic Unit adalah suatu alat yang bertugas melakukan perhitungan dalam komputer. Yang ketiga, Control Unit adalah merupakan suatu alat pengontrolan yang berada dalam komputer yang memberitahukan unit masukan mengenai jenis data, waktu pemasukan, dan tempat penyimpanan di dalam primary storage. Perangkat-perangkat alat proses beserta perlengkapannya yaitu sebagai berikut. A. Casing.
Casing adalah kotak pembungkus perangkat keras atau hardware di dalam CPU agar terhindar dari kotoran dan sentuhan tangan. B. Power supply. Power supply menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan CPU. Power supply mengkonversikan listrik dan menyediakan aliran listrik tetap untuk digunakan komputer. Kualitas power supply menentukan kualitas kinerja komputer. C. Motherboard. Motherboard adalah papan rangkaian utama komputer untuk memasang prosesor, memori, dan perangkat lainnya. D. Prosesor. Prosesor adalah sebuah chip yang merupakan pengolah utama dan pusat pengendalian berbagai perangkat komputer. E. Memory. Memori adalah alat yang berfungsi mengolah data dan instruksi serta menyimpan informasi. Semakin besar kapasitas memori yang digunakan, semakin banyak data maupun perintah yang dapat disimpan. C. Perangkat keluaran atau output device. Output device adalah perangkat dalam komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data di dalam komputer yang kemudian dikeluarkan melalui perangkat lain yang terhubung ke komputer. Misalnya, informasi atau data yang dikeluarkan dalam bentuk gambar, teks, video, dan audio. Beberapa hardware untuk output device tersebut diantaranya A. Yang pertama, monitor. Monitor adalah sebuah perangkat keras yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan yang dilakukan oleh komputer berupa informasi yang dibutuhkan oleh orang yang memakai komputer. Yang kedua, printer. Printer adalah perangkat keras keluaran yang digunakan untuk mencetak data seperti gambar atau foto, tulisan pada media kertas. Yang ketiga, speaker. Speaker adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara dari komputer. Yang keempat, proyektor. Proyektor adalah perangkat keras yang mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke permukaan dinding atau layar. Yang kelima, plotter. Plotter adalah printer grafis yang menggambarkan dengan menggunakan pena-pena tinta. Plotter juga merupakan perangkat output pertama yang mampu mencetak gambar berukuran besar sebesar gambar arsitektur dan engineering. Plotter merupakan alat keluaran yang mempunyai fungsi sama dengan printer. Perbedaannya adalah plotter digunakan untuk mencetak gambar yang berukuran cukup besar seperti gambar mesin dan konstruksi bangunan. Yang keenam, headset adalah gabungan antara headphone dan mikrofon. Alat ini biasanya digunakan untuk mendengarkan suara dan berbicara dengan perangkat komunikasi atau komputer. Fungsi utamanya sama dengan speaker, namun alat ini dilengkapi dengan mikrofon. Fungsi headset, yaitu sebagai alat produksi suara, memang menjadikannya sebagai sebuah teknologi yang dapat menghasilkan suara atau audio yang lebih jernih dengan bentuk kecil yang unik. D. Backing storage atau unit penyimpanan. Backing storage atau secondary storage merupakan media penyimpanan yang disediakan untuk menyimpan berbagai jenis program dan juga file yang memiliki ukuran besar, yakni berbagai jenis program dan juga file yang tak sedang digunakan atau dioperasikan saat itu. Namun nantinya akan dipindahkan ke media penyimpan utama saat diperlukan oleh user untuk kembali diolah menjadi data yang baru. Ciri-ciri dari storage jenis ini adalah memiliki kapasitas yang besar dan bisa menyimpan berbagai jenis file untuk nantinya kembali digunakan oleh user. Selain itu, storage jenis ini juga akan berkaitan dengan primary storage sehingga wajib ada di setiap komputer. Saat ini sudah banyak jenis secondary storage yang biasa digunakan oleh para user komputer seperti hard disk, flash disk, floppy disk, CD-ROM, dan DVD-ROM.
Semua media penyimpanan tersebut memiliki fungsi yang sama, yakni untuk menyimpan berbagai jenis data yang tidak sedang digunakan oleh primary storage. Peripheral atau unit tambahan. Peripheral adalah perangkat tambahan yang dipasang pada komputer untuk lebih mendayagunakan komputer. Perangkat ini ada yang digolongkan sebagai perangkat masukan, prosesor, dan perangkat keluaran. Biasanya perangkat ini terhubung ke komputer, namun perangkat ini bukan merupakan perangkat inti dari komputer. Contoh peralatan peripheral sebagai berikut. Yang pertama, peripheral internal. Peripheral internal merupakan peripheral yang berada di dalam case komputer. Contoh peripheral internal yang sering kita jumpai di antaranya yaitu VGA card, sound card, LAN card, dan masih banyak yang lainnya. Biasanya perangkat ini terpasang di slot ekspansi. Yang kedua, peripheral eksternal. Peripheral eksternal adalah perangkat peripheral yang berada di luar case komputer. Contoh peripheral eksternal yaitu printer, speaker, scanner, webcam, dan masih banyak yang lainnya. Biasanya, untuk menghubungkan perangkat-perangkat peripheral eksternal diperlukan kabel serial PS2 atau bisa juga kabel USB. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.